Wa taufilah rahimakumullah, bahwasanya tentu di dalam rangkaian Idul Fitri yang kita itu tak boleh lupa adalah menjadi hamba yang kembali, menjadi orang yang bertakwa, yang tentunya juga senantiasa dipupuk keikhlasan, ya. Karena apa? Karena yang kita jalani selama Ramadan, yaitu saum, adalah ibadah yang menjadi tolak ukur keikhlasan. Ibadah mahdoh yang lain itu ibadah yang diketahui. Orang lain menyaksikan kita sholat, ya kita lagi sholat, ya itu. Dia tahu kita lagi sholat. Orang lain menyaksikan kita lagi ngasih, ya, misalnya yang tadi zakat fitri, membagikan zakat, ya kita diketahui sudah memberi zakat. Haji juga kan, gitu ya. Demikian juga tahu, ya. Tapi kalau saum, ya saum enggak, gitu ya. Ya gitu. Apakah dia berbuka di siang harinya? Nah gitu ya. Kan kita nggak tahu, gitu ya. Nah itu ibadah filah diantaranya. Di dalam tradisi masyarakat kita tentunya ada juga syukuran dan sejenisnya. Itu potensi kadang ya ketika adanya syukuran atau hajatan gitu ya, kadang kita terbetik di hati itu kurang ikhlas lah gitu ya, karena ingin kelihatan, oh saya kelihatan syukuran itu dengan pakaian yang bagus gitu ya. Dengan pakaian yang bagus, dengan pemberian yang apa mantap ya gitu ya, ngasih apa gitu ya, si parcelnya itu gitu ya, kan dikasih ya parcel THR Ramadan itu ya. Dan saya dengan pemberian yang mantap gimana gitu ya gitu, pas syukuran pas tiba ya kalau dikatakan halal bihalal gitu ya gitu. Nah itu keikhlasannya gitu ya agak rontok atau gimana gitu. Rontok nah, ya ada potensi tidak ikhlas ya dalam melakukan ibadah atau perbuatan itu ya. Karena apa? Karena banyak orang yang tahu gitu ya. Nah, coba kita dulu fitri, pasti ya kanan kiri melihat nih bajunya gimana gitu ya gitu. Bajunya udah baru lagi gitu ya. Kan gitu ya. Nah, jadi ingin kelihatan gitu ya, kelihatan pamer lah kan gitu. Dia ibadah, dia sholat Idul Fitri dengan baju yang baru udah gitu ya. Udah gitu. Hanya ini kan kita pupuk lagi momen Idul Fitri itu adalah momen keikhlasan gitu ya gitu. Di antaranya. Dan itu saum itu ya orang itu nggak tahu ya, hanya Allah saja dan diri kita sendiri yang tahu itu sedang saum. Kalau kita minum atau makan di tempat yang tersembunyi, tapi di depan orang lain kita seakan-akan menampakkan kita sedang saum gitu ya, itu orang nggak akan tahu gitu ya. Allah. Iya. Atau misalnya kita berwudu, kita bisa aja ketika wudu itu apa kan kumur katalan, tapi ada yang misalnya sengaja menelan gitu ya dalam jumlah yang lumayan lah gitu, lumayan agak lebih banyak gitu ya. Ya. Tapi orang yang benar-benar ikhlas saumnya, dia tidak akan melakukannya karena ia tahu menahan haus dan lapar hanya mencari ridho Allah gitu ya dia itu. Maka besarnya
faedah saum, yakni ibadah yang benar-benar merepresentasikan keikhlasan seorang muslim, seorang yang imannya sedang lemah gitu ya, ya hanya akan saum di depan manusia gitu ya, di depan keluarga dan teman-temannya, yaitu ikut sahur jadi sahur bareng lah gitu. Dan juga bukannya bareng, di siang hari dia menampakkan tubuh yang lemah, lapar, kehausan gitu ya gitu, tapi dalam kesendiriannya dia tidak segan-segan untuk makan dan minum gitu ya. Dan nggak ada orang gitu ya. Ya, punya momennya gitu ya, momen ketika sendiri gitu ya. Tapi kalau orang itu beriman kepada Allah, dia berpuasa, saum karena Allah, dia keadaannya sendiri, dia nggak berani ya, buat batal saum tuh nggak berani, karena dia tahu Allah yang menjadi tujuan dari amal solehnya, dari ibadahnya, Allah yang maha melihat dan maha mengetahui. Nah, tentu wajar ya bagi Allah berjanji memberikan pahala yang istimewa untuk orang yang saum. Apa? Yaitu as-saumu li wa ana ajzi bih. Yada'u syahwatahu wa kallahu wa syurbahu min ajli. Ibadah saum itu untukku, Allah ya, untuk Allah saja. Dan aku sendiri yang akan memberikan pahalanya, itu kata Allah. Ia meninggalkan syahwatnya, makannya dan minumnya hanya karena aku. Muttafaq alaih. Ikhwatullah, dengan sadar kita tentunya bahwa ibadah saum menjadi tolak ukur keikhlasan kita. Tentu kita belajar untuk lebih ikhlas lagi ya dalam memupuk diri kita, memupuk keimanan kita dalam melakukan seluruh ibadah gitu ya. Dengan saum kan sudah dijalankan, insyaallah 1 bulan ini tentunya pembelajaran yang baik untuk menjadi orang yang mukhlis dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.